Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam sesi perkuliahan kecerdasan buatan. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyiapkan data untuk kita proses di dalam interpreter Python. Kemudian bagaimana membagi data tersebut ke dalam dataset dan juga data training dataset dan juga training untuk data uji. Kemudian bagaimana melakukan fitur scaling dari dataset tersebut. Adik-adik, sebelum melakukan sesuatu yang besar, ada baiknya kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Tentunya semakin baik persiapannya, hasilnya juga akan semakin baik. Setidaknya hasil yang didapat tidak melenceng jauh dari tujuan awal. Oleh karenanya, biasanya untuk melakukan analisis sebuah data, atau dalam istilah lain disebut dengan istilah data analyze, maka beberapa persiapan harus kita lakukan. Nah, dalam kaitan dengan pemrograman di dalam artificial intelligence dan juga subbab machine learning ini, persiapan adalah hal yang mutlak diperlukan untuk dilakukan. Nah, persiapan ini kita namakan dengan istilah atau biasa orang menamakan dengan istilah data preparation. Ada beberapa alasan mengapa data preparation ini harus dilakukan. Yang pertama adalah biasanya data yang dimiliki tidak ideal karena misalnya masih ada bagian data yang hilang atau missing value. Yang kedua, biasanya format data tidak sama. Bisa jadi karena tipe datanya tidak sama. Kemudian format data antara satu dataset, misalkan dataset yang pertama berbasis Excel, dataset yang kedua berbasis database misalkan, dan database pun macam-macam ada. Berbasis PostgreSQL, ada berbasis MySQL, ada SQL Server, juga ada berbasis Access dan lain sebagainya. Format CSV, ada format image, dan lain sebagainya. Yang ketika diintegrasikan, maka prosesnya tidak bisa diintegrasikan secara langsung, tetapi harus melalui beberapa tahapan dalam proses konversinya. Kemudian biasanya juga sering terjadi adalah datanya tidak cukup. Gitu. Misalkan ada beberapa tabel A datanya penuh, tabel B datanya tidak penuh, tabel C datanya kurang 1, tabel D datanya kurang 2 misalkan. Kemudian kita sudah belajar statistik, kita sudah belajar bagaimana korelasi, bagaimana data regresi, bagaimana dari data yang ada, mana yang menjadi data dependen, mana yang menjadi variabel data independennya. Nah, di sini biasanya dalam satu dataset, ketika kita tidak tahu kasusnya, maka variabel dependen dan variabel independennya belum jelas. Maka harus ketahuan dulu kasusnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, dan solusi apa yang ingin diterapkan. Maka di situ baru kita menentukan yang mana menjadi variabel dependen dan yang mana menjadi variabel independen. Oke. Jadi adik-adik, kita akan mencoba mengolah data yang untuk persiapan data tersebut dengan menggunakan beberapa tool. Ada banyak tool sebenarnya. Untuk machine learning bisa dengan menggunakan tool yang sudah langsung jadi, misalkan RapidMiner atau WK, atau DSPSS juga bisa, atau menggunakan karena kita adalah developer, maka kita mencoba menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kita akan mencoba dalam pertemuan ini kita akan mencoba menggunakan bahasa pemrograman Python. Kenapa Python? Datanya sudah pernah saya beritahukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Python ini memiliki modul yang sangat-sangat lengkap. Kalian bisa cari sendiri di internet apa kelebihan Python dibanding bahasa pemrograman yang lain. Ada R, ada MATLAB dan lain sebagainya, SPSS dan lain sebagainya. Tapi ada kelebihan Python yang belum dimiliki oleh tool-tool atau IDE yang lain. Oke, kemarin sudah meminta adik-adik untuk menginstal Anaconda Navigator, kemudian memasukkan beberapa modul-modul. Cara memasukkan modul masih ingat ya, bisa melalui PIP atau pip di command from Python. Kalau misalkan di dalam Anaconda Navigator, kalian bisa masuk ke environment,
Kemudian di sini kita lihat package-package apa saja yang sudah terinstall. Misalkan kita pilih base-nya apa, root atau dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang kita lakukan adalah kita lakukan berikutnya adalah kita mencari di sini yang mana yang modul atau misalkan yang kita butuhkan untuk perkuliahan ini, dan modul mana yang kira-kira belum ada tapi harus kita instalasikan. Misalkan kita ingin menginstal untuk kebutuhan library dalam pertemuan ini, misalkan kita akan mencoba NumPy dan juga Pandas. Jika belum ada, jika sudah ada di installernya, kita lihat apakah NumPy atau Pandas itu sudah ada. Kita tinggal search package, kemudian kita cari NumPy. Oh, saya sudah ada. Mungkin di laptop adik-adik tidak ada. Kalau belum ada, tinggal pilih saja NumPy. Kalau belum ada, nanti adik-adik pilih yang not install, kemudian search package, kemudian adik pilih NumPy. Nah, kemudian di sini ada NumPy. Ketika ada, tinggal di checklist, kemudian di apply itu untuk instalasi package-nya, gitu ya. Kemudian begitu juga dengan Pandas dengan pola yang sama. Itu kelebihan menggunakan Anaconda dibandingkan dengan pola yang kita lakukan kemarin, menginstal Python saja. Kemudian yang kita lakukan adalah melakukan penginstalan modulnya secara manual satu persatu menggunakan PIP, API Python, untuk memanggil package-nya di command prompt. Oke. Nah, itu untuk setup environment-nya, apa saja yang perlu diperlihatkan. Biasanya untuk IDE-nya atau IDE untuk pembuatan program, saya biasa menggunakan PyCharm dan juga Spider. Nah, dalam pertemuan hari ini, bagi beberapa yang sudah menginstalasi tapi tidak ada PyCharm, kalian bisa mendownload PyCharm Community. Kemudian untuk tahapan instalasinya kalian bisa cari di internet. Cara mudah kok, banyak kok di PyCharm Community yang yang cara penginstalasian, cara penggunaannya di Anaconda di YouTube sangat banyak. Jadi kita tidak bahas lagi. Kemudian bisa juga menggunakan Spider. Jadi adik-adik pun bisa langsung menggunakan Spider. Jadi kita akan menggunakan PyCharm atau Spider. Nah, di sini saya menggunakan untuk kemudahannya saya ingin coba PyCharm, gitu ya. Adik-adik juga nanti bisa menggunakan Spider saja jika Spider belum ada. Nah, biasanya ketika sudah diinstal, dia akan secara otomatis muncul di Anaconda Navigator. Kita klik launch, maka akan muncul tampilan utama PyCharm seperti ini. Oke, ini ya. Jadi inilah tampilan utama PyCharm. Kita sudah bikin environment-nya. Misalkan caranya, environment-nya saya masuk di 2, kemudian saya klik new, kemudian saya pilih Python file, maka saya buat namanya adalah preparation untuk tes ya, preparation test. Nah, kita sudah ada preparation-nya, kemudian kita akan coba memulai mengambil data preparasi, memulai membuat data di dalam TXT dulu, kemudian kita import ke CSV, kemudian dari CSV baru kemudian kita olah di dalam IDE PyCharm. Oke, itu saja yang harus adik siapkan di part pertama ini. Setelah adik-adik menyiapkan environment setup, kita akan lanjut ke sesi berikutnya untuk memulai melakukan pengolahan dataset tersebut. Baik, terima kasih. Silakan menyiapkan datasetnya. Kita akan lanjutkan ke part berikutnya. Ketika adik-adik sudah selesai menyiapkan datasetnya, menyiapkan environment setupnya, kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.